ke studi kasus selanjutnya di 2.5, yaitu deteksi drug matter berdasarkan data dari detektor Krigenish dalam fisika partikel. Nah, di sini tujuannya dari 2.5 ini untuk melatih komputer dan membedakan sinyal asli dari drug maker atau materi gelap dan sinyal noise atau gangguan dari latar belakangnya. Jadi ini tuh akan tertangkap oleh detektor super dingin atau cryogenics. Jadi pada dasarnya untuk teorinya, jadi dark matter itu adalah sebuah materi misterius yang tidak memancarkan cahaya, tapi punya gravitasi. Jadi untuk mendeteksinya, ilmuwan itu akan menggunakan kristal yang super dingin. Jadi jika dark matter itu menabrak kristal, dia itu akan menghasilkan panas atau energi phonon dan memuat listrik atau ionisasi. Dan jika sinyal dark matter itu punya ciri khas, perbandingan energi dan ionisasi yang berbeda dari sinyal atau gangguan itu seperti radiasi radioaktif biasa. Nah, untuk algoritma yang dipakai di sini adalah algoritma support vector machine atau SVM. Jadi algoritma ini tuh kan mencari garis batas terbaik yang disebut hyperplane untuk memisahkan dua kelompok data. Jadi tujuan itu untuk membuat jalan pemisah yang selebar mungkin antara kelompok A dan kelompok B. Di sini untuk ke variabel-variabel yang memang utama pada file kode ini, yang pertama adalah X. Seperti biasa, X adalah tabel data yang menyediakan. Ini adalah hasil dari runningnya. Di sini ada contoh data awal, data yang kita masukkan. Di sini ada data berhasil dibagi, trainnya itu di 70% dan teksnya itu di 30%. Fitur itu berhasil dinormalisasi dan model support vector machine itu selesai dilatih. Dan hasil evaluasi modelnya itu di akurasi 100%. Jadi ketika akurasi 100% artinya garis batas yang dibuat di SVM ini berhasil memisahkan dark matter dan noise dengan sempurna. Jadi tidak ada yang nyasar ke daerah lawan atau sebaliknya. Nah, jadi ini rekalnya di 1, V-score-nya juga di 1. Nah, kita langsung lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar conversion matrix deteksi drug maker atau SVM. Di sini di angka di kotak biru tua, ini itu jumlah tebakan secara benar. Jadi 9 itu adalah tebakan benar, dan kotak biru muda ini adalah tebakan salah. Jadi 6 itu ada di tebakan salah. Jadi drug maker ada 9 dan noise-nya itu 6, dan di samping-sampingnya ini 0. Jadi ini itu membuktikan bahwa perform itu sempurna. Dan untuk grafik kedua, nah ini adalah grafik kedua, itu visualisasi dari klasifikasi sinyal drug maker energi versus ionisasi. Jadi grafik ini itu adalah sumbu X. Jadi sumbu X di sini sebagai energi dan sumbu Y di sini sebagai ionisasi. Jadi kelompok ungu atau biru tua di sini ya, ini adalah drug maker. Jadi ada di pojok kanan atas. Jadi energinya itu tinggi dan ionisasinya itu tinggi. Dan terakhir ada kelompok kuning, ini adalah noise. Noise di sini itu energinya rendah dan ionisasinya itu rendah. Jadi di sini dapat terlihat bahwa perbedaan di sini adalah noise dan di sini adalah drug makernya, jadi seperti ada pemisahnya. Jadi pada algoritma pada kasus ini itu pada model SVM itu dengan Karnet RBF itu berhasil mencapai akurasi sempurna sekitar 100% dan dapat dibedakan dari sinyal drug maker dari noise. Nah, visualisasi scatter plot itu memperhatikan bahwa keduanya itu data terpisah secara signifikan dalam ruang fitur energi dan ionisasinya itu memungkinkan SVM itu membentuk hyperplane pemisah optimal tanpa kesalahan klasifikasinya. Selanjutnya di sini untuk modul ke 2.6 yaitu klasifikasi objek astronomi berdasarkan data SLAN digital atau sky surface dari SDSS. Nah, berbeda dengan yang tadi datasetnya itu kita langsung download di data Kaggle CSP. Di sini tuh jadi kita hanya
butuh download dan meletakkan filenya di file kode yang sama, jadi kita tinggal running saja. Jadi tidak perlu membuat yang lain gitu. Nah, di sini tujuan untuk pada kasus ini itu untuk mengklasifikasikan objek langit yang tertangkap oleh survei SDSS atau Slant Digital Sky Survey yang menjadi 3 kategori, yaitu bintang atau star, galaksi atau galaksi, dan quasar atau SQO. Nah, di sini itu jadi setiap objek langit itu memancarkan cahaya dengan pola yang berbeda. Jadi SDSS ini itu merekam cahaya dalam 5 filter warna, yaitu UGRIZ, dan mengukur pergeseran merah atau redshift secara opsional. Jadi di sini kalau objeknya itu bintang, jadi redshiftnya itu mendekati 0, mendekati O, dan jika galaksi objek luas, redshiftnya itu bervariasi, dan quasar itu di objek yang sangat jauh dan sangat terang. Jadi ini tuh sebuah inti galaksi aktif yang memiliki redshift yang sangat tinggi gitu. Nah, algoritma yang digunakan pada modul ini tuh support vector machine atau SVM. Jadi ini tuh adalah algoritma supervised learning yang bekerja dalam bentuk pipeline, yaitu bidang pemisah. Ini seperti yang sebelumnya, yaitu memisahkan kelas-kelas data dengan margin atau jarak terbesar. Jadi untuk data yang lebih kompleks dan tidak bisa dipisah garis lurus, SVM itu menggunakan teknik kernel untuk memproyeksi data ke dimensi yang lebih tinggi agar bisa dipisah. Nah, seperti sebelumnya di sini beberapa variabel utama, yaitu X, Y. Itu di sini X sebagai data cahaya yang berisi magnitudo seperti U, G, R, I, Z, dan redshift. Y itu sebagai label targetnya. Terus LE atau label encoder itu sebagai penerjemah, dan scalar itu sebagai penyelaras. Dan di sini VCA atau kamera ini sebagai data asli untuk 6 dimensi. Jadi kita langsung running aja. Baik, ini adalah hasil dari running di modul 2.6, kasus 2.6. Nah, di sini ada contoh datanya. Ini contoh data awal karena banyak gitu datanya. Di sini itu adalah hasil evaluasinya. Jadi akurasi model itu di sekitar 9,6,57%. Jadi karena ini data Kaggle atau data yang banyak, sekitar 10.000 data, jadi agak tidak memungkinkan jika akurasi datanya itu di sekitar 100%. Jadi 96,57% itu juga sudah model SVM itu udah sangat jenius. Jadi dapat membedakan benda langit yang dimana datanya itu ribuan. Nah, di sini laporan klasifikasinya dimana quasar yaitu di 0,1. Jadi ketika model ini dibilang quasar, itu berarti quasar. Jadi quasar itu sangat mudah dikenali karena redshiftnya itu sangat tinggi. Nah, ini recalnya di 1 start. Galaxy quasar di 0,5. Nah, ini 0,95 berarti memang mengalami sedikit kesempurnaan, tapi tidak sempurna kalian bukan 0,1. Bukan 1,0. Nah, ini adalah conversion dari matriks klasifikasinya. Ini adalah objek klasifikasi SDSS. Di sini galaksi di 1414. Quasarnya itu di sekitar 2243 dan startnya di 1240. Jadi di sini ini yang tidak bisa ketebak, ini juga nilai equator yang tidak bisa ketebak. Nah, ini adalah gambar kedua adalah visualisasi. Sebentar. Nah, ini adalah visualisasi VCA klasifikasi objek. Nah, di sini itu grafik titik-titik itu menyebar seperti peta bintang di sini. Jadi kelompok terpisah itu dari warna. Jadi warna kuning itu di sini sebagai quasar. Untuk bintang dan galaksi ini di sini tuh tumpang tindih gitu. Jadi untuk model ini tuh menunjukkan kerja yang luar biasa dengan akurasi di sekitar 97 kurang persen pada dataset gitu. Jadi visualisasi VCA itu memperhatikan bahwa objek quasar itu memiliki
stick fitur yang sangat berbeda, terutama saat redshift. Jadi sehingga terpisah dari bintang dan galaksinya. Selanjutnya adalah 2.7, yaitu prediksi massa elektron dari CERN, Electron Collision Data. Nah, di sini saat kita tujuannya itu yang berbeda dengan kasus sebelumnya. Jadi di sini itu kita itu ingin menebak angka yang pasti, yaitu regresi. Jadi kan sebelumnya itu kita menebak kategori atau klasifikasi. Nah, di sini kita itu melakukan regresi, di mana kita ingin memprediksi nilai dari massa invarian atau M dari sistem dua elektron itu berdasarkan data tumbukan partikel. Jadi dalam eksperimen di CERN, elektron itu ditabrakan. Jadi hasil tumbukan ini memiliki energi dan momentum Px, Py dan Vz itu yang bisa diukur. Jadi di mana massa varian M itu adalah besaran fisika yang nilainya itu tetap, jadi tidak berubah meskipun dilihat dari kerangka acuan yang bergerak seperti sidik jari, identitas partikel, induk, dan menyuluh menjadi dua elektron tersebut. Nah, algoritma yang dipakai di sini yaitu random forest regression. Jadi ini tuh algoritma yang digunakan atau menggunakan banyak pohon keputusan untuk memprediksi nilai kontinu atau angka. Jadi setiap pohon itu memberikan prediksi angkanya sendiri dan hasil akhirnya adalah rata-rata dari semua prediksi pohon-pohon tersebut. Nah, untuk variabel yang terpenting di sini ada X, Y, di mana X sebagai kolom angka yaitu target, jadi nilai massa invarian atau M yang asli itu sebagai kunci jawabannya. Terus ada X map yang saya sebutkan adalah Y, dan selanjutnya adalah X yaitu sebagai tabel angka. Jadi ini adalah fitur, data energi, dan momentum elektron. Selanjutnya adalah RF regression, yaitu alat di sini sebagai penembak atau random forest. Jadi ini adalah otak buatannya yang akan belajar untuk mengenal angka masanya. Selanjutnya adalah RMS, yaitu angka 5.74. Jadi rata-rata kesalahan kalau nilainya 5,74 artinya tebakan modelnya meleset, yaitu rata-rata cukup sekitar 5,74 atau GV dari aslinya. Jadi semakin kecil maka semakin bagus. Yang terakhir adalah R2 scores, di sini sebagai nilai raport skala 0 sampai 1. Nah, kita running. Nah, ini adalah hasil running. Di sini tahap kedua pelatihan model regresi random itu udah selesai. Terus ini ada pelatihan model yang sudah selesai. Nah, hasil evaluasi data uji atau text set itu di root mean square error atau RMSE itu di 5,74 GeV, dan mean absolute error atau MAE itu ada 3,87 GeV. R squared atau R quadrat scores ini di 0,9484 gitu. Nah, di sini untuk R2 scores itu di 0,949 itu atau 95% itu model ini tuh udah bagus atau jenius. Jadi itu dapat menjelaskan 95% alasan kenapa massa elektron itu berbeda-beda. Nah, untuk 5,7 GeV dari RMSE ini itu tebakan model rata-rata itu hanya meleset sekitar 5,74 poin dari angka aslinya. Untuk database fisika partikel yang rumit, ya ini sangat akurat gitu. Nah, kita langsung ke gambarnya. Di sini, nah ini adalah scatter plot prediksi versus nilai sebenarnya, di mana untuk sumbu X ini adalah tebakan komputer dan sumbu Y itu adalah kunci jawabannya. Jadi ini adalah kunci jawaban dan ini adalah tebakan komputer. Nah, untuk garis merah ini adalah jalur ke 100 gitu, jalur nilai 100. Nah, untuk titik biru ini adalah tebakan komputer. Jadi ketika titik biru ini tuh nempel atau berkerumunan rapat di sepanjang garis merah, itu membuktikan bahwa visual model itu sangat akurat. Jadi kalau modelnya jelek, titik biru itu akan menyebar kemana-mana, itu bisa disebut ambiar gitu. Nah, untuk gambar kedua, nah ini adalah distribusi error prediksi harus terpusat di 0. Nah, ini tuh grafik gunung biru di mana puncaknya itu ada di angka 0 atau garis merah. Nah, ini adalah puncaknya. Dan jadi ini tuh kan mengartikan sebagai mayoritas tebakan model punya kesalahan 0 atau tepat sasaran atau mendekati 0. Jadi ini tuh akan membuktikan model itu tidak bias. Jadi nggak hobi nebak ketinggian atau kerendahan secara terus-menerus. Jadi untuk modul dari random forest regression regressor ini menunjukkan bahwa
performa luar biasa dengan nilai R kuadrat itu mencapai 0,95 atau 95% dan RMS itu sangat rendah di 5,74. Nah, visualisasi scatter plot itu memperhatikan kalau koreksi yang sangat kuat antara nilai prediksi dan nilai aktual itu menegaskan bahwa fitur energi dan momentum elektron itu sangat prediktif terhadap masa invarian dari sistemnya. Untuk tugas terakhir di sini itu di 2.8 pada kasus untuk mencari partikel baru dari CERN itu Electron Collision Data, di mana di sini tujuannya itu untuk menemukan kandidat partikel baru pada fenomena fisika yang tersembunyi di dalam ribuan data dan tabrakan elektron biasa yang berada di CERN. Jadi di sini itu menggunakan data yang sama dengan 2.7. Hanya saja kode dan pencarian kasusnya itu berbeda. Jadi dalam fisika, eksperimen fisika partikel itu miliaran partikel itu terjadi tabrakan. Jadi sebagian besar itu akan menghasilkan partikel standar yang membosankan atau sudah dikenali. Namun pada teori fisika memprediksi adanya partikel misterius yang sangat jarang muncul. Jadi partikel ini disebut anomali karena sifat energinya seperti momentum dan massa menyimpang dari pola normal dari data lainnya. Nah, untuk algoritma yang digunakan di sini adalah algoritma dari isolation Flores atau algoritma yang tidak peduli dengan data normal. Jadi itu hanya terobsesi mencari data sendiri atau terisolasi. Jadi ia itu akan bekerja dengan memotong-motong data secara acak. Jadi data yang aneh atau anomali jauh lebih mudah dipotong dan dipisahkan daripada data normal yang bergerombolan. Jadi untuk analoginya itu seperti sekarung pasir halus dan beberapa untuk data normal dan beberapa berlian besar untuk partikel baru. Jadi akan sangat gampang untuk dibedakannya. Nah, di sini untuk variabel dalam kode yang penting itu ada di def coordinate atau tabel. Jadi ini itu data char-nya yang sudah dibersihkan. Nah, Scalet itu untuk tabel angka, yaitu data fisika seperti energi, momentum, sudut, dan lain-lainnya. Dan ada IF model, itu alat, itu sebagai penyaring. Contamination, itu sebagai dugaan kelangkaan. Nah, di sini kita itu mengset di 0,01. Artinya ketika kita bilang mencari 1% dari data yang paling aneh, jadi sisanya sekitar 99% itu datanya normal. Selanjutnya ada anomaly scores, yaitu angka dari skor keanehan atau semakin negatif maka semakin aneh. Dan ada anomaly prediction, yaitu ponis, yaitu min 1 sama dengan partikel baru, yaitu anomali, dan 1 adalah partikel biasa, yaitu normal. Nah, di sini kita langsung jalankan saja modulnya. Nah, ini adalah hasil dari running yang pada kasus ini. Nah, di sini hasil deteksi anomali. Nah, jadi total sampel itu ada di sekitar 99.915 foto atau sampel, dan jumlah data anomali yang terdeteksi itu sekitar 1% atau 1000 foto. Jadi artinya mesin ini itu bisa berhasil menyisihkan sekitar 100 kejadian paling mencurigakan untuk diteliti. Jadi lebih lanjut, ini tuh menghemat waktu kita untuk mengecek dari 99.000 sekian data satu persatu gitu. Nah, di sini adalah distribusi skor anomali isolation Flores, di mana grafiknya itu membentuk gunung, di mana garis merah itu batas ambang 1% dan area kiri negatif ini sebagai ekor grafik yang panjang di sebelah kiri adalah. Nah, ini adalah gambar kedua, di mana garis titik biru ini di sini adalah normal yang biasanya berkumpul di pojok kiri bawah. Jadi ini tuh energi standar atau rendah. Nah, untuk titik yang merah ini adalah anomalinya. Jadi ini tuh menyebar jalur ke kanan atau ke atas. Energinya itu sangat tinggi atau membentuk pola terpencil yang tidak diikuti oleh titik-titik biru. Nah, jadi kesimpulannya, titik merah ini adalah kandidat partikel baru karena mereka memiliki energi ekstrim yang jarang terjadi pada partikel biasa. Nah, dengan menggunakan isolation Flores ini pada dataset itu, tumpukan elektron CERN itu berhasil mengidentifikasi sekitar 1% peristiwa teratas sebagai anomalinya. Jadi visualisasi scatter plot energi elektron
ini tuh menunjukkan bahwa kandidat elektron atau partikel baru itu sebagian besar memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi atau pola distribusi yang menyimpang dibandingkan dengan mayoritas peristiwa di latar belakangnya. Nah, jadi untuk kasus 1 sampai 5 itu menggunakan Excel atau dataset di Excel, jadi kita buat sendiri. Dan untuk dari 6 sampai 8 itu kita mendownload di Kaggle. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.